Setelah Gwon dan Sarang melakukan adegan hot, mereka pun kembali ke penginapan. Gwon kemudian ngumumin kalau dia punya kejutan buat mereka semua. Ternyata kejutannya adalah pas mereka pulang, mereka ada di kelas bisnis. Setelah pulang, Sarang kemudian kembali masuk kerja dan dia sekarang ini lagi ada meeting sama staff-staff yang lain. Mereka lagi ngebahas soal peringatan acara 100 tahun Hotel King. Selesai meeting, Sarang ngebagiin oleh-oleh buat bu direktur yang baik. Gara-gara itu teman-temannya berpikir kalau Sarang itu lagi menjilat karena cuma bu direktur aja yang dikasih oleh-oleh. Tapi nggak taunya Sarang bawa oleh-oleh buat mereka semua. Karena kangen sama Sarang, lagi-lagi Gwon kerja di tempat kerjanya Sarang. Awalnya Sarang negur Gwon supaya dia balik lagi ke kantornya. Tapi Gwon bilang dia di situ cuma sebentar aja. Nggak lama kemudian Sang-sik datang dan bilang kalau Gwon dipanggil sama Hwaran. Gwon kemudian nemuin Hwaran. Hwaran ngebahas soal acara peringatan 100 tahun. Rencananya Hwaran mau undang orang-orang penting kayak anggota DPR, menteri, dan lain-lain. Hwaran bahkan nyuruh Gwon untuk nyiapin satu slot sambutan untuk menteri yang namanya Pak Park. Tapi Gwon gak mau, karena kali ini kan dia yang bertanggung jawab soal acara itu. Jadi dia yang bakalan ngurus semuanya. Dan acara itu semuanya terserah dia. Dan lagi-lagi mereka berdebat. Sedangkan di tempat lain, Dael dituntut sama atasannya untuk mencapai target penjualan yang tinggi banget. Awalnya Dael bilang dia nggak sanggup karena itu bener-bener ketinggian targetnya. Tapi atasannya ngancem kalau Dael nggak sanggup, dia bakalan ngurangin karyawan. Karena itu akhirnya Dael terpaksa ngeiyain apa yang dibilang bosnya. Sementara Byung-hwa diejek sama si kapten gara-gara dia gagal naik pangkat. Si kapten bahkan ngajakin Byung-hwa buat minum supaya ngehibur Byung-hwa. Tapi Byung-hwa nolak. Gara-gara itu si kapten ngajakin yang lainnya untuk minum, untuk ngerayain naik pangkatnya Mina. Tapi waktu itu Roun nolak dan dia bilang dia punya janji. Dia bahkan langsung ngajakin Byung-hwa pergi. Byung-hwa kemudian pergi sama Roun dan ngafe di suatu tempat. Di situ Byung-hwa nanyain Roun apa Roun suka sama Byung-hwa. Roun jawab jujur kalau dia suka sama Byung-hwa. Tapi Byung-hwa bilang dia nggak bisa nerima perasaan Roun. Tapi Roun nggak masalah dengan itu. Roun nyuruh Byung-hwa untuk ngatur perasaan masing-masing, sembari mikirin gimana perasaan Byung-hwa ke Roun. Gwon nemuin salah satu pegawai hotel yang udah kerja di situ selama 30 tahun. Gwon ngajakin dia untuk berbincang-bincang. Gwon bahkan nanyain soal cita-cita pegawai itu, dan dia bilang dia memang pengen jadi hotelir karena ada kebahagiaan tersendiri yang dia dapet. Persiapan gladi bersih untuk pegawai King The Land pun dimulai. Di situ Gwon juga ngeliat kinerja mereka dan mereka itu bener rapi dan cekatan. Gara-gara nggak mau ketahuan sama pegawai lain kalau Sarang pacaran sama Gwon, mereka berdua pulang sendiri-sendiri dan ketemuan di luar. Waktu itu Gwon nyamperin Sarang di halte bis. Dia diam-diam meluk Sarang dari belakang, tapi karena kaget, Sarang akhirnya mukul Gwon. Habis itu mereka berdua ngobrol dan mesra-mesraan. Secara tiba-tiba Sarang lihat segerombolan pegawai ada di seberang jalan. Gara-gara itu Sarang udah kebingungan mau nyumput di mana. Dan pas kebetulan ada bis yang berhenti di halte bis itu. Tanpa berpikir panjang, Sarang sama Gwon masuk ke dalam bis itu. Dan gak taunya bis itu adalah bis pegawai Hotel King. Semua yang ada di situ adalah pegawai hotel. Mereka semua nyapa Gwon. Seketika mereka berdua kaget. Tapi Sarang tiba-tiba punya ide. Dia pura-pura jelasin sama Gwon kalau itu adalah salah satu kendaraan perusahaan. Abis itu mereka pun turun dari bis itu. Gwon ngajakin Sarang buat makan di suatu tempat yang bagus. Selesai makan, mereka kemudian jalan-jalan. Dalam perjalanan, Sarang nanyain kenapa Gwon nemuin Pak Kim. Ternyata Gwon nanyain pendapat Pak Kim soal acara 100 hari. Soalnya Pak Kim itu adalah pegawai terlama di hotel. Tapi kemudian Sarang nanyain kenapa Gwon gak tanya sama Pak Kim soal ibunya. Tapi Gwon gak mau. Dan menurut Gwon akan percuma kalau Gwon tanya soal ibunya. Karena selama ini dia nanya-nanya soal ibunya ke orang lain gak pernah dapat jawaban. Karena orang-orang lain selalu tutup mulut soal ibunya.
Diam-diam Guwon datang ke rumah neneknya Sarang dan benerin keran yang mampet. Tapi karena dia datangnya diem-diem, neneknya kira itu maling. Jadi neneknya Sarang mukul Guwon pakai teflon. Selain karena keran, Guwon datang ke situ juga karena pengen ngasih oleh-oleh buat neneknya Sarang. Dia ngasih berbagai macam oleh-oleh, kayak kain sutra, krim wajah, dan juga salep. Dia bahkan belinya tuh banyak banget. Tapi kata Guwon itu buat dibagiin sama teman-teman neneknya Sarang yang di pasar waktu itu. Soalnya waktu itu kan Guwon juga dikasih jus sama yogurt, jadi dia nggak enak kalau nggak ngasih apa-apa. Neneknya Sarang juga kemudian nanyain Guwon, apa Guwon ngasih oleh-oleh juga buat ayahnya? Tapi Guwon dengan pedenya bilang enggak. Karena itu neneknya Sarang akhirnya ngasih sebuah salep. Dan dia nyuruh Guwon untuk ngasih itu ke ayahnya. Mereka berdua kemudian ngobrol tentang masa kecilnya Sarang. Dulu ibunya Sarang meninggal karena kecelakaan. Semenjak saat itu Sarang gak pernah minta apa-apa sama neneknya. Tapi Guwon janji Guwon bakalan jagain Sarang sama neneknya. Guwon bakalan ngebahagiain mereka berdua. Diem-diem Sarang nanyain Pak Kim soal ibunya Guwon yang namanya Han Miso. Tapi Pak Kim cuma tahu orangnya, dia nggak tahu tempat tinggal atau nomor teleponnya. Tapi Pak Kim ngerekomendasiin temennya dia yang tahu banyak soal Han Miso. Sarang kemudian nemuin temennya Pak Kim, namanya Bu Kim Okja. Dia pekerjaannya bersih-bersih di kamar hotel. Waktu Sarang nyamperin Bu Okja marah gara-gara Sarang masuk kamar hotel dengan menggunakan sepatu. Sarang dinilai nggak sopan sama Bu Okja. Gara-gara itu, bahkan sebelum Sarang nanyain sesuatu sama Bu Okja udah ngusir Sarang duluan. Tapi Sarang nggak mau nyerah, dan lain kali dia bakalan kembali ke situ. Karena kesel sama tindakan Guwon, Hwaran ngobrol sama ayahnya. Dia benar-benar menentang apa yang dilakuin Guwon. Tapi menurut ayahnya, Guwon perlu diberi kesempatan, layaknya dia dulu. Hwaran dulu pas mau launching Alangan juga ditentang sama para direksi, tapi dia tetap nekat karena dikasih kesempatan sama ayahnya. Kali ini ayahnya juga mau ngasih kesempatan buat Guwon. Setelah pulang ke rumah, Guwon ngobrol sama ayahnya. Guwon nanyain apa Hotel King saat ini adalah impian ayahnya. Tapi sebenarnya ayahnya punya impian yang sama-sama Guwon. Meskipun begitu, ayahnya milih opsi lain demi mempertahankan hotel. Ayahnya juga memperingatkan Guwon untuk berhenti. Dia nyuruh Guwon untuk minta bantuan sama kakaknya kalau pekerjaan di hotel terlalu sulit. Tapi Guwon gak ngomong apa-apa, dia malah cuma ngasih salep harimau itu. Pesta 100 tahun hotel pun tiba. Semua pegawai udah bersiap di tempatnya masing-masing. Guwon jadi pembawa acara di pesta itu. Pertama adalah acara sambutan dari komisaris, yaitu ayahnya Guwon. Di situ Hwaran juga ngundang anggota DPR Park. Hwaran bahkan udah janjiin sama anggota DPR itu supaya dia ngasih sambutan setelah ayahnya dia ngasih sambutan. Tapi nggak taunya Guwon malah ngundang orang lain. Guwon ngundang orang-orang yang punya andil atas Hotel King. Guwon bahkan ngundang Pak Kim, Bu Okja, tukang potong daging, dan juga mekanik yang udah lama kerja di situ. Karena ngerasa ditipu, anggota DPR itu kemudian marah sama Hwaran dan pergi gitu aja dari acara itu. Selesai acara, ayahnya Hwaran ngeliat sebuah proposal. Waktu dia awal kerja sama ibunya Guwon dulu, Hwaran kemudian masuk nemuin ayahnya. Dia kesel banget karena dia ngerasa acara itu hancur. Karena kan mereka membutuhkan DPR Park untuk kelangsungan bisnis mereka. Gara-gara itu Hwaran marah besar dan dia bahkan bilang kalau jangan buat dia untuk gak percaya sama ayahnya. Di tempat kerja, Sarang ngomong sama Guwon kalau dia ngundang Guwon untuk datang ke rumahnya. Karena di hari Selasa, Byung-ho bakalan terbang. Jadi dia di rumah sendirian. Hari Selasa pun telah tiba. Sarang masakin banyak banget buat Guwon. Mereka akhirnya makan berdua. Selesai itu, mereka santai-santai sambil minum bir. Gara-gara birnya habis, mereka rebutan mau ngambil bir.
Karena itu Guwon akhirnya gendong Sarang dan mau ngambil bir bareng-bareng. Tapi lagi-lagi mereka malah mesra-mesraan. Mereka malah kisew-kisew. Dari belakang Pyonghwa jatuhin belanjaannya. Karena mereka semua kaget ngeliat Sarang sama Guwon. Dan di situ Pyonghwa nggak sendirian. Pyonghwa sama Dael sama Sangsik, bahkan ada Roun juga. Gara-gara kepergok, mereka berdua jadi malu banget kan. Dan alur cerita film ini di episode 10 pun selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru banget kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.